Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, senang sekali saya Vini Auliani bisa kembali menemani Anda semuanya dalam program diskusi reflektif Bulan Bermuhammadiyah. Dan kali ini edisi yang sangat spesial karena kita kedatangan tamu istimewa, yakni keluarga besar dari pendiri Persyarikatan Muhammadiyah, keluarga besar dari Kiai Haji Bapak Ahmad Dahlan. Untuk itu langsung saja kita sapa, ini sudah ada bergabung bersama kami melalui virtual, yaitu ada Ibu Hadiroh di Ya, Yogyakarta. Assalamualaikum Ibu Hadiroh. waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Baik, Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Bu ya sudah bisa bergabung bersama kami di Jakarta ini walaupun melalui Zoom. Senang sekali rasanya bisa berjumpa lewat virtual ini Ibu. Dan juga selain Ibu Hadiroh ini ada Ibu Zubaidah yang ada di Jakarta. Assalamualaikum Ibu Zubaidah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu Jakarta ini di mana Bu? Ya, Jakartanya di mana Bu? saya di Cempaka Putih Barat. Oh, Cempaka Putih Barat. Masya Allah, Alhamdulillah. Senang sekali bisa berjumpa ya Bu ya. Dan selain itu juga ada Ibu Wiwit yang bergabung bersama kami melalui studio Universitas Ahmad Dahlan di Jogja melalui virtual. Assalamualaikum Bu Wiwit. Apa kabar Bu Wiwit? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vini. Alhamdulillah kabar baik dan alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini terima kasih banyak juga Bu Wiwit ini yang mengumpulkan dan juga menghubungkan seluruh keluarga besar dari pendiri Muhammadiyah dari keluarga besar Kiai Haji Ahmad Dahlan. Terima kasih ya Bu Wiwit ya atas bantuannya dan juga kerjasamanya ini sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama nih pada kesempatan kali ini. Nah, kita akan mulai dulu dengan Ibu Hadiroh dulu ya Bu. Mungkin Bu Hadiroh ini bisa diceritakan ini Bu, bagaimana perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam membentuk Muhammadiyah dan juga Aisyah nih Bu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan ibu saya itu adalah cucu tertua dari Kiai Haji Ahmad Dahlan setelah Pak Wahdan yang ada di Belanda. Dia banyak sekali cerita dan menangi cerita-cerita dari Nyai Ahmad Dahlan. Bagaimana rintisannya Kiai Dahlan, bagaimana persahabatannya Kiai Dahlan, dan bagaimana tentang apa yang dikerjakan oleh Kiai Dahlan. Ada dua peristiwa yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah pada waktu berdirinya Muhammadiyah. Jadi pada waktu itu sahabat beliau itu namanya Sangidu yang kemudian diangkat oleh Sri Sultan itu menjadi Kiai Penghulu Kamaluddin Ningrat. Beliaulah yang menggadukkan dengan Sultan ke-7 ya, HB ke-7 itu, bagaimana pada waktu itu surat yang dari Belanda, pemerintah Belanda itu sudah keluar pada waktu tanggal 18 November itu ya, dan diserahkannya kepada Kiai Penghulu Kamaluddin Ningrat itu, kemudian Kiai Penghulu Kamaluddin Ningrat menyerahkannya kepada Kiai Dahlan itu di tempat yang sekarang ini gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan itu dari Kauman itu sudah berbondong-bondong ramai sekali mau menyambut berdirinya Muhammadiyah tanggal 18 November 1912 itu. Nah, Kiai Penghulu dengan Kiai Dahlan itu memang sahabat dan murid. Kiai Sangidu itu muridnya Kiai Dahlan dan sahabat. Berangkat berjalan dari gedung DPRD, dari Kauman sudah menyambut di bawah gauk namanya, sirine kalau dulu, sekarang itu sirine. Dulu tuh gauknya itu di depan Pasar Beringharjo. Di situ sudah ramai sekali dari Kauman yang ikut, kemudian datang Kiai Penghulu dan Kiai Dahlan itu mendeklarasikan. Jadi deklarasinya itu berpeluk-pelukan antara Kiai Penghulu
dengan Kiai Dahlan, itu cerita ibu saya itu mengatakan itu, dan sudah disambut oleh masyarakat Kauman yang berjalan dari Kauman ketemu di Pasar Beringharjo, di bawah Pasar Beringharjo. Nah, disitulah. Nah, karena persahabatan, Kiai Dahlan itu sangat menghargai persahabatan. Persahabatan dengan Kiai Pengulu ini merupakan suatu istilahnya itu balas jasa, bukan balas jasa ya. Maka tidak Kiai Pengulu Kamaluddin Ningrat itu diberi nomor induk 1. Jadi nomor induk 1 yang menjadi itu bukan Kiai Dahlan, akan tetapi justru itu adalah sahabat beliau itu yang memang sangat berjasa karena menghubungkan antara keraton antara itu dengan pemerintah dengan ini. Nah, persahabatannya luar biasa. Diberikan nomor 1. Kenapa saya tahu ke nomor 1? Karena Kiai Pengulu itu kebetulan mbah saya. Jadi dari ibu itu Kiai Dahlan, dari bapak itu Kiai Sangidu. Ya, itu di dalam surat wasiatnya mengatakan saya itu diberi oleh Kiai Dahlan itu nomor induk 1 Muhammadiyah. Pernah saya tanyakan kepada Pak Jaldan itu di PP Muhammadiyah, apa betul? Wong ini ada surat wasiatnya itu apa betul Kiai Pengulu Kamaluddin Ningrat itu mendapat nomor induk 1 Muhammadiyah? Jawabannya Pak Jaldan itu ngeles sekali. Ya maaf, pokoknya sebelum tahun 42 itu nomor induknya itu udah hilang, udah enggak ada. Ya, jadi ya adanya itu ya memang di surat wasiat itu. Itu yang pertama. Cerita ibu yang saya itu istilahnya itu apa ya? Kemudian yang kedua itu yang sudah difilmkan juga di Nyai Dahlan itu tentang semangat memberinya Kiai Dahlan. Kiai Dahlan itu tidak punya semangat untuk meminta, memberi untuk Muhammadiyah itu kalau bisa semua yang dimilikinya itu diberikan kepada Muhammadiyah. Itu adalah dibuktikan pada waktu akan untuk membayar guru-guru Muhammadiyah nggak punya uang. Kemudian Nyai Dahlan itu mengatakan, ini loh perhiasan saya, perhiasan yang dari ibu dari Sangune ya, dari ibunya Nyai Dahlan itu, pakailah. Pokoknya saya ikhlas betul-betul karena saya juga sadar bahwa yang namanya kain kafan itu tidak ada sakunya. Tidak akan saya bawa mati. Ini untuk perjuangan. Tapi Kiai Dahlan tidak mau. Karena ini adalah sangu, istilahnya itu sangu yang diberikan orang tuanya Nyonya Walidah ketika pernikahan. Apa yang dilakukan Kiai Dahlan? Kiai Dahlan itu mengeluarkan semua miliknya. Pokoknya semua ya dari lemari ada terus pokoknya semua miliknya itu dikeluarkan di halaman. Setelah itu dia nutuk kentongan. Kalau orang di Kauman itu kalau kiai nutuk kentongan itu mesti kiai butuh opo ya mesti itu. Kemudian semua itu buatan. Apa? Semua barang yang milik kiai itu semuanya tidak ada yang tersisa di dalam rumah itu dilelang. Ya. Dilelang semuanya, Bu ya. Dan setelah terkumpul lelangannya sampai menangis, setelah terkumpul kebutuhannya itu hanya 125, kumpulnya 400. Masya Allah. Apa yang terjadi? Tidak kok ya 400 itu lantas dikasihkan hanya 125, tetapi semua 400 semuanya tuh, Bu ya. Dan oleh Muhammadiyah. Iya. Ini antara lain dua kesan yang istilahnya cerita ibu saya ya, ibu saya tentang Kiai Nyai. Nah, ibu saya itu kalau sekarang hidup itu umurnya sudah 100 tahun lebih. Ya. Jadinya bagaimana persahabatan Kiai ya itu luar biasa, hasilnya persahabatan sehingga
sehingga ya murid ya sahabat ya itu hadiahnya itu nomor satu hidup Muhammadiyah ya. Mungkin nanti kalau ada yang lain. Iya Sana. Ibu, Masya Allah itu perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan benar-benar semangat memberinya itu luar biasa ya. Dia melelangkan semua barangnya, bahkan istrinya kayak rela untuk melepaskan perhiasannya itu. Jarang sekali ya di masa sekarang ini. Karena biar perjuangannya itu terus sampai ke generasi selanjutnya, anak cucunya, cicitnya begitu. Baik Ya. Ibu, terima kasih Ibu Hadiroh tadi atas penjelasannya mengenai sejarah dan juga perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mendirikan Muhammadiyah dan juga Aisyah. Kita jeda sejenak ya Ibu ya, nanti kita lanjutkan kembali diskusi ini setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam diskusi reflektif Bulan Bermuhammadiyah edisi khusus bersama keluarga dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan kali ini kita akan menyapa ada Mbah Zubaidah. Assalamualaikum Mbah Zubaidah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Zubaidah, ini kita sekarang akan berbicara untuk mengenal lebih dekat nih dengan anak cucu, cicit, semuanya keturunan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, ini dan Mbak Zubaidah ini termasuk cucunya ya, Mbah ya? Saya cucu. Cucu, iya Masya Allah. Alhamdulillah ya Mbah ya, sehat terus ya, Insya Allah. Nah, ini bisa diceritakan ini Kiai Haji Ahmad Dahlan anaknya ada berapa sih, Mbah? Terus berarti sekarang nih udah banyak banget mungkin keturunannya Kiai Haji Ahmad Dahlan gitu, Mbah. Ya, benar. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mempunyai 4 istri. 4 istri ini tidak dia cari. Karena waktu menikah dengan Walidah, ini bukan Kiai yang minta, ini keluarga yang minta. Kemudian yang kedua, itu Raden Ayu Sutijah Wendaningrum, itu karena hubungan antara Kiai dengan Sultan ke-7, itu agar bisa membesarkan Muhammadiyah dan bisa berdakwah di dalam keraton dan bisa mencurahkan apa-apa yang diinginkan Kiai untuk membesarkan Hayam Muhammadiyah ini untuk masyarakat. Dan ketiga itu ada istri yang namanya Eyang Aisyah. Itu waktu beliau lagi dakwah ke Cianjur. Kemudian beliau lagi di masjid ketemu sama penghulu ajengan dari Cianjur. Ditanya ini siapa? Setelah bilang ini Kiai Haji Ahmad Dahlan. Terus beliau bilang begini, tolong saya kepingin punya keturunan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian beliau dinikahkan dengan Ibu Aisyah yang sebetulnya sudah punya putra, 2 orang putra, dan 2 putra ini sudah menikah dua-duanya. Dan ini dinikahkan dengan ini, tapi Kiai mengatakan begini, saya kan hidupnya hanya dakwah, tidak mempunyai kekayaan, tidak punya apa-apa, tapi saya kalau disuruh menikah ini, saya nggak bisa memberi nafkah pada istri saya. Kemudian ajengan mengatakan tidak apa-apa. Akhirnya dinikahkan dengan Ibu Aisyah. Dan yang keempat itu adalah Nyai Rum. Nyai Rum ini adalah dari Kiai Kerapia. Sudah dicerai 2 kali. Tapi mau dinikahi lagi, nggak bisa, harus menikah lagi. Harus dinikahi orang lain dulu. Kemudian minta tolong sama Kiai sebagai teman, tolong bekas istriku kamu nikahi dulu atau kamu cerai biar saya bisa kembali ke istri saya ini. Nah ini ya cuma seperti apa ya namanya tuh, menikah langsung dicerai begitu. Dan dari Walidah itu punya putra 6. Putra 6, kalau dari Sutijah Wendaningrum putranya 1 dan dari Ibu Aisyah 1. Yang namanya Walidah putranya itu Johana, kemudian Syirat, Busro, Aisyah, kemudian Jumhan, kemudian Suharo. Dan putranya dari Raden Ayu Sutijah Wendaningrum adalah Raden Haji Duri. Kemudian dari Ibu Aisyah putranya namanya Nyi Dandana. Dari masing-masing ini tadi jumlah
putra adalah 8, cucu jumlahnya seluruhnya 49. Kalau saya sampaikan nanti lama banget ini namanya. Iya. Nah, terus yang masih hidup dari cucu-cucu ini ada 15. Masya Allah. Yang 5 ada di Indonesia. Yang 10 ada di Thailand. Ini putra yang nomor berapa ya? Nomor 5, namanya Ervan Dahlan. Putranya 10 sampai sekarang masih utuh. Kalau dari kita ini dari Zuharoh, ini anak nomor 5 dari Nyi Walidah, itu hanya tinggal 1 namanya Huriah. Terus dari Raden Haji Duri itu putranya yang masih hidup tinggal 2. Dari 11 tinggal 2. Saya dengan adik saya yang paling kecil. Ya. Saya Zubaidah Duri dan Dayenah Duri, ini adik saya yang paling kecil. Kemudian dari Ibu Aisyah itu masih ada 2 lagi yang masih hidup, namanya Atiyah sama Popon. Nah, ini jumlahnya 5. Nah, di sana yang di Thailand itu namanya Rampai, Paibun, Faisal atau Dahlan, Syirak atau Faisan, kemudian Bashir itu yang Cina yang sangat terkenal. Sekarang yang ngebum adalah yang di Universitas Chulalongkorn, halal dan haram. Ini namanya Binai, Profesor Binai. Kemudian adiknya namanya Aminah. Kemudian Anan, Aton, Walidah, dan yang terakhir adalah Anwaruddin. Nah, ini yang dari seluruh yang masih hidup. Kemudian masing-masing ini yang dari ini, kalau Haji Duri dulu itu ya aktif, pernah jadi keuangan waktu keuangan Hufbestior dari Muhammadiyah yang waktu zaman Pak Mansur. Bendahara dari yang pertama itu sebagai pimpinan Muhammadiyah yang pertama. Nah, ini kalau saya sendiri yang bicara ini mulai dari Nasihatul Aisyah. Sukanya kita pada nyanyi di RRI untuk menyiarkan ada Aisyah, ada Nasihatul Aisyah dan Muhammadiyah. Kita selalu dapat tempat di Nasihatul Aisyah itu menyanyi lagu-lagunya ya kebanyakan ya lagu yang Islami lah gitu. Dan juga setelah saya tua itu masih di Aisyah, banyak sekali hal-hal yang kita kerjakan, banyak sekali ya, saya di Binkes dan banyak sekali yang sebetulnya yang mau saya ceritakan tuh banyak sekali nih ya. Kita bikin jambak di daerah-daerah mana ya namanya itu Indramayu, Leweliang, Subang, dan juga membangkitkan Aisyah yang kok lama kok kelihatannya nggak ada kegiatan-kegiatan. Kita ngasih pengobatan gratis. Kita kerjasama dengan rumah sakit dan kita pergi ke daerah-daerah itu sampai ada satu hal yang saya rasakan waktu itu di Jalan Panjang di salah satu masjid. Kita baru caranya buka dasar gitu. Kita baru ada beberapa orang yang diobatin, ternyata ada pengumuman dari Pak Lurah supaya puput karena mau ada ini lagi banjir lagi. Jadi kita langsung bareng-bareng kita masuk ke misalkan kita pada mobil ambulans langsung kita bablas. Kasihan yang itu. Padahal masjid itu juga baru dibetulkan. Baik. Oh ya. Ya. Nah, di sini ya keluarga kita sendiri. Nah, kalau masih ada waktu saya mau Boleh Ibu, silakan. Ya. Bisa ya? Bisa Bu. Nah, ini Ibu Eyang Walidah, Eyang itu, beliau itu sebetulnya bukan nenek saya langsung ya, tapi beliau sangat sayang pada saya. Saya dijemput sekolah, ditunggu di situ, nanti baru jemput.
Ini namanya yang pertama adalah Johana, menikah dengan Hilal, punya putra satu Wahban. Wak Syirat itu istrinya Dalalah, putranya ada 5, namanya Mehmet, Sofia, Laimun, Asim, dan Faruk. Kemudian yang putra nomor ketiga Busro. Ini golongannya itu Buhadiroh tuh. Juwaniyah, Huda, terus Istiwana, kemudian Barit dan Fahmi. Kemudian dari Aisyah Hilal, Jamhanah, Jundi itu banyak. Tadi ada cucunya di situ. Apa namanya itu? Jam'an. Kemudian Maisaroh, Ahmad Dahlan, Wijdan, dan Haifan. Kemudian dari Ervan Dahlan yang namanya utamanya tadinya Juhan, Ma'rifah itu Rampai, Paibun, Faizan atau Dahlan, Syirat, kemudian Basir atau Vinay, Aminah atau Amfon, Adnan atau Anan, Hasan atau Aton, Walidah atau Walidah, Anwaruddin. Kemudian dari yang terkecil, Ibu Zuharoh yang suaminya namanya Kiai Masyur, itu adalah Ziyad, Royhana, Sofan Nur, Mahrudin, dan Huriyah. Kemudian dari Ibu Suci Zahraningrum, putranya namanya Haji Duri, menikah dengan Jasimah, putranya adalah Jasmaniyah. Kemudian Haimanah, kemudian Zuhair, Basori, Wafidah, Latifah, saya Zubaidah, kemudian Bustami, Nur Hayati, Harmunah, dan Dayid. Nyai Aisyah, itu putranya namanya Ni dan Dana. Putranya adalah Rohmah, Atiyah, Abdus Salam, Solahuddin, Muhammad Birshan, Muhammad Anwar, dan Wardiyah adalah pohon. Demikian ini yang saya tahu. Ya, baik, terima kasih Mbak Zubaidah. Ini pernah kumpul semuanya nggak ya Bu? Misalnya dalam rangka Lebaran gitu, Idul Fitri, terus silaturahmi kumpul. Mungkin bisa sewa aula kali Bu ya ini, karena banyak sekali. Ya, luar biasa. Kita ini keluarga dari Thailand, itu sering hadir ke Indonesia. Jakarta, Indonesia. Ke Indonesia, ke Jakarta. Ya kebetulan, ya kalau ini kita carikan untuk ini ya, kalau bisa menginap di rumah ini ya saya minta mau nggak cuma begini. Tapi yang jelas yang sering datang itu adalah Vinay. Profesor Vinay ini yang sering ngajar di Universitas Muhammadiyah, Universitas Ahmad Dahlan, dan juga di mana-mana di seluruh Indonesia. Tapi juga dia seluruh dunia jalan-jalan. Tapi kalau lagi di sini saya pernah itu menginap di rumahnya Hadiroh itu, Vinay ini. Pernah kalau dia di sini rumah saya lihat di sini di atas nih. Ini dia nginepnya di sini. Dan juga untuk yang lain seperti yang namanya Wahban Hilal, ini kalau datang ke Indonesia, ini di negeri Belanda ya, itu kalau datang itu saya bilang ini kok apa ya oleh-olehnya, tapi malah oleh-olehnya itu permen jahe. Kan beliau masih di Indonesia nih, bukan dari negeri Belanda. Ya itu terus kita ambilnya kantong, saya pikir mau dikasih saya 1 kantong, enggak, dikasihnya dihitung orangnya berapa, 6, 1, 2, 3, cuma 6. Aduh, ya begitulah ya, aneh-aneh itu. Seru ya Bu ya. Iya. Baik Ibu, ini seru sekali. Namun kita jeda dulu sejenak ya Bu ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Dan juga pemirsa TVmu jangan kemana-mana. Kita masih akan terus menggali keluarga besar dari Kiai Haji Ahmad Dahlan ini. Tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa, kembali lagi dalam diskusi reflektif Bulan Bermuhammadiyah. Edisi khusus dengan keluarga besar dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan kita lanjutkan kembali. Di segmen 3 ini kita sapa terlebih dahulu. Ada Mbak Rima. Assalamualaikum Mbak Rima, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Rima ya sudah menyempatkan diri untuk bergabung bersama kita. Dan juga ada Om Jamil. Assalamualaikum Om Jamil, apa kabar? Sudah bisa mendengar suara saya? Dengar. Alhamdulillah. Om Jamil ini dari Australia. Masya Allah. Iya, senang sekali Om Jamil ya bisa bergabung bersama kami di diskusi pada kali ini. Om Jamil, apa kabar Om Jamil? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Om ya.
Iya, Alhamdulillah. siap Om Jamil. Kita Iya. nanti akan mendengarkan cerita nih, cerita-cerita seru dari Om Jamil. Dan juga ada Lek Jam'an. Assalamualaikum Lek Jam'an. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Sehat selalu, alhamdulillah. Ini senang sekali keluarga besar dari Kiai Haji Ahmad Dahlan bisa bergabung bersama-sama kita kali ini. Dan kali ini kita ingin tahu nih, gimana sih perjalanan dan juga kiprah dari keluarga Kiai Haji Ahmad Dahlan hingga saat ini nih, baik dari sisi persyarikatan ataupun mungkin juga di luar persyarikatan gitu. Karena kan pasti sangat membanggakan sekali gitu kan, melihat sepak terjang Kiai Haji Ahmad Dahlan dan juga sekarang Muhammadiyah yang sudah sedemikian besarnya seperti ini gitu. Kita mulai dulu dari Mbak Rima. Boleh ceritanya Mbak Rima gimana kiprah Mbak Rima sendiri mungkin dan juga keluarga lainnya di dunia persyarikatan Muhammadiyah ataupun di luar persyarikatan. Silakan. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saya itu memang dilahirkan di Yogyakarta, di Kauman. Kebetulan ini teman kecil saya. Jadi memang kita organisasi dengan Bu Wiwit ini dari Nasihatul Aisyah, namanya Orena ya waktu itu ya. Rena, oh iya ya. Dan dia terus kita, tapi kemudian lama-lama setelah kami berkeluarga gitu ya, udah lost contact kita ya, lost contact. Kemudian saya dibawa suami saya ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sampai sekarang masih tinggal di sana juga ya, Mbak Rima ya? Masih, insya Allah kita masih, tapi Iya. kebetulan kita ini lagi ada di Jogja. Kemudian di Lombok itu kami juga aktif di Aisyah, saya di Majelis Adjustment kebetulan. Kemudian lama kita agak vakum ya, karena pandemi dan juga kesibukan saya bolak-balik Lombok Jogja begitu. Jadi belum bisa aktif kembali seperti layaknya kalau organisasi habis kena pandemi memang agak istirahat sedikit sebentar ya. begitu ya. Ya. Nah di Lombok itulah kami memperkenalkan Muhammadiyah mulai dari pengajian minggu pagi di sana, kemudian setelah itu masuk Aisyah, bertemu dengan ibu-ibu Aisyah dari Bima, Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Utara, semuanya pokoknya kita bertemu. Ya dari situ kita mengkoordinir ibu-ibu untuk gabung di Aisyah. Nah untuk saat ini saya juga masih aktif mengajar di pondok pesantren, di pondok pesantren Nurul Hakim di Lombok Barat. Kebetulan pondok pesantren ini tidak berafiliasi dengan organisasi apa saja begitu, jadi semuanya direkrut. Jadi kita ketemu dengan ormas-ormas dari mana saja begitu, kumpul jadi satu. Tapi setiap kita bertemu selalu kita tampilkan ciri khas kita. Kalau orang Muhammadiyah itu biasanya kalau habis menyampaikan pendapat kita akhiri dengan fastabiqul khairat. Iya. Dari situ mereka sudah tahu, Ini orang Muhammadiyah nih ya. dari sana ini begitu Ciri ceritanya. khasnya. Alhamdulillah. Jadi kita masih terus terbawa gitu. Pengajian pun kita juga mengadakan selalu ada ciri khas Muhammadiyahnya. Kita tidak sembarangan memilih penceramah misalnya. Kita pilih-pilih Mbak yang sesuai lah dengan apa yang sudah kita dapatkan selama ini, didikan orang tua, didikan keluarga besar gitu. Bagaimana kita menjadi warga Muhammadiyah begitu. Baik, Masya Allah, seru sekali ya Mbak Rima. Jadi Mbak Rima ini juga aktif dan juga terus melestarikan nilai-nilai yang diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Baik pemirsa, sekarang kita lanjutkan kembali diskusi kita ini dengan Om Jamil. Ini saya panggil Pak Jamil aja ya, karena biasanya Om Jamil ini panggilan keluarga. Pak Jamil? Oke. Pak Jamil sudah bergabung ya? Ya. Halo Pak Jamil. Nanti. Ya, ini... Iyo. Ya, bisa diceritakan ini Pak Jamil gimana kondisi perkembangan Muhammadiyah di Australia, karena kan Pak Jamil juga tinggal di Australia, seperti apa dan juga gimana kiprah keluarga besar Kiai Haji Ahmad Dahlan di sana, baik di dalam persyarikatan ataupun di luar persyarikatan. Oke. Ini dengar kita ya, dengar kita bicara ya. Ya. Oke. Apa sih belum lama ini hari Minggu lalu itu ada kita dari Muhammadiyah Australia khususnya di Sydney itu ada acara milad begitulah ya kan, diketuai sama Pak Haidar Siagian. Itu kita juga istilahnya ditelepon sama kita punya teman kita, karena kita nggak tahu itu nomor. Jadi kita ignore lah istilahnya. Nyatanya dikirim juga ke WhatsApp. Nyata di WhatsApp itu kita diundang lah. Mereka tahu kalau kita istilahnya cicitnya Kiai Haji Ahmad Dahlan meminta kita istilahnya hadir di acara itu.
Ya udah, sebetulnya sih mereka tuh udah berjalan lama, tapi mereka emang minta kita tuh hadir, tapi kitanya belum ada waktu lah saat itu, belum bisa bergabung begitu. Nah pada saat milad kemarin lah kita hadir, istilahnya buat mereka akhirnya jadi kayak semacam surprise gitu kan. Kita juga istilahnya ya malu-malu begitulah buat hadir. Kita nggak mau kita tuh nongolin, kita mau nganggap oh kita nih cicitnya mereka, kita mendingan kita silent aja, diem-diem aja gitu. Tapi keburu mereka udah tahu, ya udahlah. Mumpung mereka udah tahu ya udahlah, gabung aja. Dan mereka juga, kita juga minta kalau ada kesempatan apa tuh, ada acara apa Muhammadiyah, tolong kita juga diundang lah, kita juga mau coba ikutan bergabung, istilahnya begitu. Iya, baik. Kenapa malu-malu Pak Jamil? Nggak apa-apa, ditunjukkan biar semangat juga untuk menularkan juga, dan bisa cerita-cerita juga, mungkin mereka pengen dengar-dengar juga cerita-ceritanya gitu, yang diteruskan oleh orang tua gitu. Ngerti. Ya. Kita mau silent aja lah. Silent aja ya Pak Jamil ya. Baik, oke. Ya, kalau Pak Jamil sendiri, apakah selain di Australia sana, apakah juga ikut aktif dalam organisasi lain yang sejenis gitu? Oh, community kita dikenal ICRO Foundation. ICRO, Masya Allah. ICRO ya. Foundation. Jadi kebanyakan kita juga di situ, mungkin ada orang NU-nya, mungkin ada orang Muhammadiyah. Jadi kita gabung aja gitu. Baik. Kita kalau buat Islam mendukung istilahnya, rata-rata kita ini hanya si PKS lah istilahnya. Gitu, oke. Tapi jadi lebih banyak beragam ya, beragam warna gitu, ICRO, tapi tetap dengan semangat belajar dan juga pembaharuan. Siap. Gitulah. Iya, oke, Pak Jamil, terima kasih. Kita sekarang mendengarkan dulu cerita dari Pak Jaman nih. Pak Jaman ini biasanya oleh keluarga tadi dipanggil Lek Jaman gini. Nah, Pak Jaman ini ada di studio UAD Jogja. Boleh bergabung dengan kami, Pak Jaman? Nah, Pak Jaman, gimana nih kalau dari Pak Jaman dan juga di lingkungan Yogyakarta sendiri, bagaimana kiprah keluarga di persyarikatan dan juga mungkin di luar persyarikatan? Apalagi kan di Jogja nih tinggalnya kental dengan daerah dari Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sendiri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang paling banyak ya di Yogyakarta itu keluarga besar Kiai Haji Ahmad Dahlan. Alhamdulillah sebagian besar itu aktif sekarang ini ya di Persyarikatan Muhammadiyah. Pertama Mbak Wiwit ini, wah ini sebagai pustakawan ya, pustaka di PP Muhammadiyah. Kemudian juga ada lagi keluarga dari Cicit ya. Dari Cicit ada namanya Mbak Aminah, itu juga ketua pimpinan daerah Aisyah Sleman ya. Kemudian banyak lagi. Kan di Yogyakarta memang sebagai pusatnya Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, kemudian saya sendiri alhamdulillah, sebetulnya saya itu sangat malu sekali menjadi cicit Kiai Haji Ahmad Dahlan karena belum bisa ya minimal meneruskan perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan atau menyamai ya, apa yang dilakukan oleh Kiai. Tapi saya berusaha semaksimal mungkin ya. Berusaha semaksimal mungkin karena Kiai kalau sebagai anak Kiai, keturunan Kiai harus aktif di Persyarikatan Muhammadiyah ataupun Aisyah. Alhamdulillah kebetulan saya diamanati ya sudah 28 tahun sebagai pendidik di Amal Usaha Muhammadiyah ya. Mulai dari SMA Muhammadiyah 1, kemudian mimpin di SMA Muhammadiyah 4 Jakarta. Baru saja 2 tahun ini sudah purna. Kemudian juga alhamdulillah kami karena senang olahraga mulai tahun 78 ini di Tapak Suci Putra Muhammadiyah sampai sekarang masih di Sekretaris 1 ya, Pak, iya, di PP Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Nah, yang saya sangat bangga sekali alhamdulillah itu kami bisa mengumpulkan semua keturunan Kiai Haji Ahmad Dahlan baru saja ini. Masya Allah. Baru 4 hari ini kita melaksanakan Baitul Arqam. Darul Arqam, Baitul Arqam, keluarga besar Kiai Haji Ahmad Dahlan se-Indonesia. Iya.
Bahkan kami ingin sekali dari Thailand ikut karena waktunya mendesak, waktunya mepet ya. Sehingga kurang lebih 50 keluarga Kiai Haji Ahmad Dahlan mengikuti Baitul Arqam dari Jakarta ya. Bahkan yang dari cucu ikut. Cucu dari Bu ikut. Atiyah ya. Itu Ada berapa orang tuh Pak total tuh Pak? kurang lebih 50 ya. Dari Jakarta itu cucunya ikut sekalian, umurnya 83 tahun, ikut Baitul Arqam. Iya. Ini Bu Hadira juga yang mimpin dari Jogja ini, sudah 79 tahun, wah dengan aktifnya, walaupun dengan kursi roda, tapi semangatnya bukan main. Karena apa? Merasa terhormat keluarga Kiai Haji Ahmad Dahlan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah MPK, ayo ikut Baitul Arqam. Jadi yang tua-tua ikut semuanya. Bahkan pada waktu outbound itu ya ikut nari, ikut olahraga, yang tua-tua ikut semuanya. Inilah kesempatan yang sangat baik sekali, baru saja 4 hari ini dan baru saja selesai. Nah, jadi inilah yang bisa keluarga harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sosialnya, ya sosial dan lain-lain lah. Yang penting harus bisa semangat bahwa kami adalah keturunan Kiai Haji Ahmad Dahlan, harus berusaha semaksimal mungkin bisa apa yang dilakukan oleh kiai, oleh nyai, kita ikuti. Dan alhamdulillah kalau saya masih aktif sekarang ini di Persyarikatan Muhammadiyah, anggota Didasmen Kota Yogyakarta, sebagai sekretaris 1 pimpinan pusat Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Bersama-sama dengan keluarga yang lain, aktif semuanya lah. Minta aktif semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Iya, Masya Allah. Ini Pak Jaman seru sekali. Mudah-mudahan nanti Darul Arqam keluarga bisa berlanjut juga ke generasi yang milenial ya Pak ya. Jadi semangatnya itu, semangat untuk amar ma'ruf nahi munkarnya Al-Maun itu terus jaya gitu. Masya Allah sekali. Terima kasih ya Pak Jaman, juga tadi ada Pak Jamil dari Australia dan juga Mbak Rima. Terima kasih banyak. Kita jeda dulu sejenak, kita akan lanjutkan lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa TVMU, kembali lagi dalam diskusi reflektif bulan bermuhammadiyah dengan edisi spesial yang menghadirkan tamu istimewa dari keluarga besar Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan sekarang kita akan menyapa ada Mbak Wiwit di Yogyakarta. Ya. Halo Mbak Wiwit. Iya. Ya Mbak Wiwit ini halo, bisa. Mbak Vini. Ya, terima kasih Mbak Wiwit. Ini bisa diceritakan Mbak Wiwit catatan reflektif ini dari keluarga Kiai Haji Ahmad Dahlan ini dalam momentum Milad Muhammadiyah yang sekarang usianya sudah 109 tahun ini. Oke, baik, terima kasih Mbak Vini dan juga semua pemirsa TVMU. Alhamdulillah tadi sudah banyak sekali mendengarkan dari Eyang Zubaidah, kemudian ada dari Ibu Adiroh ya, kemudian dari Om Jamil, dari Om Pak Jam'an, dari Mbak Rima. Nah sebenarnya keluarga besar Kiai Haji Ahmad kan tidak hanya ada di Indonesia, ada di Thailand, ada di Singapura, ada di Amerika juga ada, di Belanda ada, dan juga ada di Inggris. Nah semuanya itu alhamdulillah sudah punya perannya luar biasa ya. Tadi kalau di Australia Om Jamil sempat bercerita dengan komunitas Iqra-nya. Kalau di London ini yang kemarin juga baru saja diangkat ya di dalam gerakan subuh mengaji teman-teman dari PWA Jawa Barat, itu Om Muhammad Hilal itu dengan Step to Allah-nya. Jadi memang alhamdulillah keluarga kami itu, keluarga Haji Ahmad Dahlan itu semuanya itu memang berperan untuk memajukan agama Allah, baik itu melalui persyarikatan maupun di luar persyarikatan. Dan tadi Eyang Zub juga sudah menyampaikan banyak hal ya. Kalau Eyang Zub ini Mbak Vini, beliau itu adalah ingatannya sangat luar biasa. Sebenarnya kalau disuruh menceritakan bagaimana hubungan antara Eyang Zub dengan Nyai Walidah itu sangat luar biasa. Tapi itu nanti bisa 1 jam sendiri begitu ya. Jadi suatu saat mungkin bisa dibedah nanti, ini khusus untuk bagaimana, karena beliau itu sempat menangi Nyai Ahmad Dahlan gitu ya. Sempat bertemu juga dengan Nyai Ahmad Dahlan. Nah Mbak Vini dan juga para pemirsa TVMU, di momentum Milad ke-109 ini kami dari keluarga besar Kiai Haji Ahmad Dahlan sebenarnya ingin sekali mengucapkan terima kasih kepada semuanya, kepada semua pimpinan, kepada semua anggota Muhammadiyah yang sudah kami sangat tahu keikhlasannya gitu ya. Karena
bagaimanapun juga Muhammadiyah itu sangat dikenal dengan keikhlasannya sehingga menjadi sangat besar ini. Tentu saja tanpa keterlibatan semuanya, teman-teman dari pimpinan, dari kader, dari anggota Muhammadiyah tidak akan bisa sampai sebesar ini. Dengan ada PTM yang sekian banyak, sekolah yang sekian banyak, artinya memang ini tidak lepas dari kerja bersama. Dan kami tentu saja kami dari keluarga, kalau saya diminta untuk menyampaikan, ya kami mengucapkan terima kasih sekali karena dengan besarnya Muhammadiyah itu insya Allah jariahnya kepada nenek moyang kami, terutama Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Nyai Ahmad Dahlan itu akan terus ada begitu. Jadi memang alhamdulillah memang keluarga dari Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dengan segala macam aktivitasnya itu insya Allah kami tetap istiqomah untuk bisa memegang teguh pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi hidup-hidupilah Muhammadiyah dan jangan cari penghidupan di Muhammadiyah. Muhammadiyah ini aku tidak punya apa-apa begitu ya. Waktu beliau mau meninggal aku tidak punya apa-apa. Yang aku punya itu hanyalah Muhammadiyah. Maka aku titipkan Muhammadiyah kepadamu. Ini kan sebenarnya satu pesan kepada termasuk kita anak keturunannya, bagaimana kami harus bisa kemudian membesarkan Muhammadiyah ini. Kalau dalam bahasa saya Mbak Vini, saya pernah nulis itu menjadi Muhammadiyah itu antara takdir dan pilihan ya. Takdir karena kami itu adalah keturunan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, mau tidak mau, suka tidak suka, dan sebenarnya tidak punya pilihan lain begitu. Kami memang kalau kami memang punya punya etikat yang baik terhadap menjunjung, kalau bahasa Jawa itu kan mikul dhuwur mendem jero ya itu ya. Dengan Kiai ya memang kami harus menghidupkan Muhammadiyah ini, aktif di dalam Muhammadiyah. Dan pilihan ya, karena mungkin di sebagian besar kami yang tadi diceritakan Pak Jam'an itu yang aktif di Aisyah, di Muhammadiyah, di Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyah, Tapak Suci maupun Hizbul Wathol ini ya sudah menjadi pilihan. Tetapi ada juga saudara-saudara kami yang memang tetap berkiprah untuk membesarkan agama Allah, berjuang di jalan Allah, tetapi juga dengan cara yang berbeda. Tapi insya Allah kita semuanya satu keluarga ini punya komitmen yang sama untuk tetap menjaga nilai-nilai Al-Ma'un, teologi Al-Ma'un, teologi Wal Asri yang selama ini dikembangkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk tetap bisa kita kita kembangkan. Sehingga memang kita berharap sih ada milad Muhammadiyah ke 110 dan lain sebagainya ya, tidak hanya berhenti di sini. Kita berharap Muhammadiyah bisa sampai akhir zaman, dan ini tentu saja tidak lepas dari peranan dari Bapak dan Ibu, anggota dan juga pimpinan semuanya. Kami sekeluarga ini ada sekitar 900 orang Mbak Vini. Masya Allah, 900 sudah, orang. Oh ya, 900 orang, lebih ya zaman ya. Lebih jadi sampai 900 orang. Sampai ya. Generasi milenial ya Mbak. Ya, sudah ya. sampai generasi ke 5-6 mungkin ya, 6 atau 7 generasi. Jadi memang sudah sangat banyak sekali kami, dan sudah melanglang buana seperti Om Jamil sudah di Australia. Ini Om Jamil ini kemarin kan jadi sedikit viral gitu kan. Ada teman dari Sulawesi itu ya, dari Bang Haidar itu yang sangat surprise karena ternyata di Australia itu ada cucunya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, ini sebenarnya banyak di Amerika juga ada, di London juga ada. Jadi memang kita mendunia benar gitu, keluarga besar Kiai Haji. Dan yang alhamdulillah Mbak Vini yang perlu kami sampaikan, insya Allah kami keluarga besar Kiai Haji Ahmad Dahlan ini saling kenal, saling terhubung satu sama lain, meskipun kami itu terpisah negara, terpisah benua, tetapi kami saling terhubung satu sama lain. Seperti tadi kalau yang diceritakan yang Zub itu ya, bagaimana kalau keluarga Thailand itu memang sangat dekat sekali ketika mau ke Indonesia. Itu pernah saya punya cerita Mbak Vini, pernah pada suatu saat itu mereka keluarga besar datang ke Jogja, dan dengan anak cucunya yang masih kecil-kecil hanya untuk mengatakan kepada mereka anak cucunya itu bahwa eyangnya, leluhurnya itu adalah hero di Indonesia. Nah, ini satu istilahnya satu hal yang selalu kita sampaikan kepada anak cucu kita, bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pahlawan nasional, dia punya pendidikan Muhammadiyah, dan tentu saja sebagai keturunannya kita juga tetap harus mengikuti apa yang sudah dimulai oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan.
Ya. Ya. Masya Allah, tentu saja merupakan kebanggaan yang luar biasa karena yang bukan keturunannya aja tuh bagi keluarga besar Muhammadiyah mungkin yang merupakan kadernya itu sangat bangga sekali dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan melihat betapa besarnya Muhammadiyah sekarang memiliki banyak amal usaha, perguruan tinggi dan juga sekolah lainnya juga Aisyah kini yang sekarang banyak memiliki universitas juga. Ini memang sangat luar biasa sekali Mbak ini. Ya. Ya, nah Mbak Wiwit, mungkin dari sudut pandang Mbak Wiwit, kira-kira apa nih yang Muhammadiyah kan sudah baik dan bagus, namun apa dari pandangan keluarga mungkin yang harus ditingkatkan dari Muhammadiyah untuk bisa lebih baik lagi gitu? Ya, sebenarnya apa yang sudah dilakukan, menurut kami sih apa yang sudah dilakukan Muhammadiyah itu sudah on the track ya, semuanya sudah, kita kan selama ini teman-teman baik itu dari pimpinan maupun dari kader itu kan sudah mencoba untuk mempelajari kembali ya, melihat kembali, kemudian mencoba mencermati ajaran-ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan dan itu yang kemudian diterapkan meskipun dengan interpretasi yang baru. Tapi kita melihat semuanya sudah on the track sehingga memang yang paling harus kemudian kita jaga itu adalah bagaimana kemudian karakter kita sebagai orang Muhammadiyah itu tetap bisa kita pertahankan sehingga dalam menjalankan roda Muhammadiyah ini yang sudah semakin besar itu kita tidak akan pernah keluar dari relnya. Jadi karakter ikhlas, kemudian karakter kader dan lain sebagainya yang selama ini sudah dicetuskan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan tetap harus kita pegang dengan erat. Profesionalisme tentu karena ini ketuntutan zaman, tetapi saya pikir Muhammadiyah itu punya apa ya istilahnya, ada amal usaha tapi ada juga persyarikatan, ada yang sifatnya profesional di amal usaha tapi ada sifatnya yang memang berpedoman pada keikhlasan ketika kita berada di persyarikatan itu sendiri sebagai pimpinan. Ya, baik. Nah, Mbak Wit, ini sebelum kita penutupan mungkin boleh diberikan pesan-pesan singkat nih. Nanti juga untuk semuanya juga memberikan pesan-pesan singkat kata-kata tentang Muhammadiyah, harapan kedepannya dan juga terkait Milad Muhammadiyah yang ke-109 tahun ini dan juga persiapan nih, karena kan nanti tahun depan Muktamar Muhammadiyah. Silakan. Ya. Mungkin dari yang Zubaidah siapa dulu aja nanti. Boleh dari Ibu Hadiroh dulu. Apa? Ya, Ibu Hadiroh, ada pesan-pesan Ibu Hadiroh untuk Muhammadiyah ke depannya, terutama dalam rangka Milad ke-109 ini, Bu Hadiroh? Terima kasih. Saya kebetulan itu 7 periode di pimpinan pusat Aisyah. Masya Allah. Jadi sudah tahu betul bagaimana. Dan pesan Kiai Dahlan itu pokoknya Muhammadiyah selama dipimpin oleh orang yang satu ikhlas, 2 amanah, insya Allah ya, insya Allah itu akan tetap ya. Dan kesederhanaan pemimpinan Muhammadiyah ketika Nyai Dahlan sakit, itu Bung Karno tuh menengok itu nggak ada kursi ya di lantai. Artinya tidak, kalau ada tamu banyak nggak punya apa-apa, yo disuguh brambang goreng sama kecap itu yang sudah terkenal. Bagaimana keikhlasan dan amanah dari pimpinan-pimpinan Muhammadiyah dan pimpinan-pimpinan Aisyah ini yang perlu dipegang erat ya. Selain ya profesional jelas, selain ini akan tapi ikhlas dan amanah. Karena 2 hal ini kata Kiai Dahlan, Muhammadiyah akan tetap jaya. Muhammadiyah bisa hilang dari Indonesia akan tetapi kalau selama dipegang oleh orang yang ikhlas dan amanah ya. Saya ini. Ya. Itu dia tadi kuncinya ya. Terima kasih Ibu Hadiroh tadi atas pesan-pesannya. Mungkin ini pesan-pesan dari Ibu Hadiroh bisa mewakili ya dari pesan-pesan seluruh keluarga besar yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Hadiroh, juga kepada Ibu atau Mbah Zubaidah. Tadi juga ada Mbak Rima di Yogyakarta, juga ada Pak Jamil dari Australia. Terima kasih Pak Jamil dengan gerakan Iqra tadi, dan juga ada
Pak Jaman yang tetap aktif terus di Persyarikatan Muhammadiyah, ini luar biasa sekali. Dan juga terima kasih banyak kepada Mbak Wiwit yang telah menjadi penghubung kita sehingga kita bisa bertemu dan juga berbagi cerita dalam kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih banyak, juga terima kasih kepada seluruh pemirsa yang telah menyaksikan program ini. Tidak lupa kami juga mengucapkan selamat milad untuk Persyarikatan Muhammadiyah yang ke-109 tahun. Baiklah pemirsa, akhir kata saya Vini Auliani beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Billahi taufik wal hidayah. Fastabiqul khairat, nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.